Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bertemu lagi untuk berkumpul di tempat ini. Hanya satu nama, yaitu Yesus Kristus yang kita sembah di tempat sini. Amin. Siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Yang online juga, siapkan hati kita dimanapun berada untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersatu teduh sejenak, karena kasih setia Tuhan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Haleluya. Sebab Tuhan itu baik. Bermasmurlah bagi Elohim, untuk pujian selama-lamanya Dia berkenan. Tuhan membangun Yerusalem. Dia menghimpun KFG yang terbuang. Dia menyembuhkan hati yang hancur dan membalut kepedihan mereka. Dia menetapkan jumlah bintang-bintang. Dia menyebutkan sesuai dengan namanya. Tuhan itu besar, berlimpah kuasanya, kebijaksanaannya tidak terbatas. Tuhan memberikan keluhan kepada orang yang tertindas. Dia menyampaikan orang fasik ke dalam tanah. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan ucapan syukur. Bermasmurlah bagi Elohim dengan harpa. Ia menutupi langit dan menutupi awan, menutupi hujan untuk bumi, dan menumbuhkan rumput di pegunungan. Yang memberikan pada binatang-binatang makanan. Mereka anak-anak burung yang gagah yang menjiat-jiat. Yang menyukakan kekuatan kuda dan tidak berkenan kepada kaki laki-laki. Tuhan berkenan kepada orang yang takut akannya. Tuhan berharap kepadanya kasih setianya. Megahkanlah Tuhan, hai KFG, pujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, 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 amin. Haleluya, amin. Siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara sekalian untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tema YHS untuk kita di minggu terakhir ini adalah iman yang efektif. Kalau saya baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, ada 155 kata tentang iman. Yang artinya iman ini adalah berupa kata sifat. Kalau kata sifat itu berarti menggerakkan kita. Dia bukan kata benda, tetapi kata sifat yang memberikan kekuatan yang daripada Tuhan untuk kita beriman. Oleh sebab itu, kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan di dalam kesempatan kita pada pagi hari ini, kita mau katakan, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah tempat perlindungan kami. Kami tidak takut karena kami punya iman yang efektif. Biarlah iman itu bergerak dalam kehidupan kami, untuk kami bangkit dari keterpurukan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita angkat pujian, Engkaulah kekuatan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Amin. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh langit. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan.
Benar ya Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, tempat perlindungan kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindungan, perlindunganku. Saat badai menerpa, kami tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Hanya Yesus yang beserta Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Cuma saya untuk bangkit berdiri. Kita katakan pujian ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Engkaulah Kalau kita mempunyai kekuatan, itu hanya berasal dari Yesus. Kalau kita mempunyai iman yang efektif, mari iman itu kita pakai untuk kita bangkit. Karena Yesus menjadi kekuatan kami. Kami tahu Tuhan, banyak badai, banyak gelombang yang ada sekeliling kami. Kami tidak mau menyerah. Kami mau pakai iman kami Tuhan. Kami mau pakai iman kami. Karena Yesus beserta kami. Oh, sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. kasih-Mu lebih besar. Penuhi hati kami yang rindu Hampiri kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. menyembah-Mu.
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selagi rambut tak akan terjatuh. Amin. Tuhan selalu menolong kami, menolongku, selalu menjagaku, selagi rambut tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyenangkanku, dan kami mau sembah Engkau Tuhan. Sekali lagi katakan pujian ini, Engkau Tuhan yang selalu selalu menjagaku. Selagi rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyataku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, dia menyataku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bermasmurlah buat Yesus. Haleluya Yesus, Kau dahsyat, Kau baik ya Bapa. Engkau yang selalu menolong kami Tuhan. Engkau yang selalu memberikan kekuatan untuk kami ya Bapa. Biarlah iman kami ya Tuhan selalu efektif ya Tuhan Yesus. Biarlah itu menjadi bagian firman tentang iman untuk kami. Kami siap lebih lagi untuk bersorak-sorai bagi nama-Mu. Kami siap lagi untuk akan menyembah-Mu Tuhan sebelum kami menerima firman-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau bersorak-sorai bagi nama Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Ibrani 11 ayat 1 berkata iman tanpa perbuatan adalah mati. Oleh sebab itu kita mau bersorak-sorai. Kalau kita mempunyai iman, berikan salam kiri kananmu, berikan senyum yang terbaik, senyum yang terindah. Apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar, Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru untuk kita. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar
Biar lagu ini menjadi kekuatan untuk kita semua, amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Tuhan sanggup melakukan segala perkara, luluskan dan selamanya kuasanya tidak berubah. Tuhan sanggup melakukan segala perkara, luluskan dan selamanya kuasanya tak berhenti. Tuhan sanggup melakukan segala perkara, luluskan dan selamanya kuasanya tidak berubah. Tuhan sanggup melakukan segala perkara, luluskan dan selamanya kuasanya. Sekali lagi katakan, Tuhan sanggup. Tuhan sanggup melakukan segala perkara, luluskan dan selamanya kuasanya tidak berubah. Tuhan sanggup melakukan segala perkara, Luluskan sekarang, luluskan dan selamanya, luluskan dan selamanya kuasanya tak berubah. haleluya. Kita semua percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya untuk kita semuanya, amin. Kalau kuasa Tuhan tidak berubah untuk kita, bahwa Yesus kita adalah Raja yang mulia, amin. Kita mau bersorak-sorai lebih lagi, melompat untuk Tuhan. You know that I will never leave my presence with Kita you. bertepuk tangan di kepala Yesus Raja yang mulia, amin. Haleluya. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to Sekali lagi, King of Majesty. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the center of my soul. And forever and ever I give my blessings to you, Jesus. Jesus, you are the center of my soul. And forever and ever I give my blessings to you, and forever
saudara sekalian, biarlah pujian kita, penyembahan kita dapat berbawa harum di hadapan Tuhan. Amin. Siapkan hati kita untuk ditabur firman Tuhan. Bukan segala rutinitas kami Tuhan. Setelah memuji menyembah Engkau, kami mendengarkan firman. Tapi kami mau menikmati hadirat. Tapi kami mau melihat ada iman dalam hidup kami yang bergerak. Ada kekuatan di hidup kami yang kami dapat di dalam untuk kami menyambut firman. Sebab itu Tuhan, kami datang untuk mau menyembah. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam. Kekuatan di hidupku, amin. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Sekali lagi, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil, sebab aku percaya, sebab aku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Amin. Kekuatan di dalam, hanya dalam Engkau Yesus. Kekuatan di hidupku. Terima kasih Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil, sebab aku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, sebab aku percaya. Coba sedang bangkit berdiri. Kami mau menyembah. Setelah kami pulang dari tempat ini, apa yang kami tidak pernah lihat, apa yang kami tidak pernah pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, kami hanya percaya kepada-Mu Tuhan. Engkau akan menyediakan segala sesuatunya dengan iman kami. Tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku.
firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Engkau Tuhan, kami percaya karena kasih-Mu ada untuk kami Tuhan Yesus. Yesus, hadirlah di tengah-tengah kami. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Hanya satu nama, Yesus, Yesus, Jangan kau malu untuk menyembah Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan kau malu untuk berkata kepada Yesus, Tuhan kami perlu Engkau, Tuhan kami perlu Engkau Yesus, tolong kami, Yesus, pegang kami, Yesus, ini iman kami, Yesus, ini iman kami, menyenangkanmu, meninggikanmu, hanya Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan, glory bagimu Bapa, glory bagimu Yesus. Sedangkan Tuhan dengan penyembahanmu. Haleluya, hosana bagimu. Sedangkan Yesus dengan keluh kesahmu, teriaklah pada Yesus, minta tolonglah pada Yesus dengan imanmu. Tuhan, tolong kami ya Bapa. Tuhan, kami perlu Engkau, kami perlu Engkau, Jesus. Haleluya, Yesus, hosana bagimu Tuhan. Kami punya iman yang besar Tuhan. Kami punya iman yang besar. Dari tempat ini kami melangkah, ada iman yang besar untuk hidup kami pribadi lepas pribadi. Dari bangku terdepan terbelakang, iman kami adalah yang sangat luar biasa Tuhan pada Engkau. Praise the Lord. Aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji dan sanggup mengenali imanku semangat percayalah
janji dan sanggup menggenapi imanku bersemakan percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan ku terima, ku terima, ku terima, ku terima sekarang. Katakan kemenangan dan bersorak kemuliaan Yesus kita. Haleluya. Lord the Lord, King of the King, glory to glory. Kami punya Tuhan yang maha besar. Langit itu tatap, bumi tumbuhan kakimu. Dan Engkau menghendaki setiap kami punya iman yang besar. Karena kami punya Tuhan yang maha besar. Kami mau benar-benar Tuhan urapi setiap kami. Kami mau punya iman yang efektif Tuhan. Yang menerobos segala sesuatu. Yang menghancurkan pintu palang-palang besi. Karena Engkaulah singa daripada Yehuda. Engkau sanggup berjalan bersama dengan iman kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Tutup bungkus setiap kami dengan darah-Mu, bentengin kami dengan mata, dan kami mau menjadi tanah hati yang subur. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Amin. Ya, shalom. Saya suka sekali. Sangat suka sekali. Sangat suka sekali kalau bicara tentang iman. Karena saya belajar tentang iman dari seorang hamba Tuhan yang Tuhan pakai secara luar biasa. Beliau sekarang sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Saya tanya, Om bisa beli gedung, beli tanah, dibangun, ini apa rahasianya? Dia ngomong, punya iman yang gila. Dia ngomong begitu. Saya ngikuti beliau itu dari garasi, membangun pelayanan. Bapak Ibu. Iman yang gila. Untuk menangkap kata-kata iman yang gila itu, membutuhkan waktu bukan 1 bulan, 2 bulan. Bukan 1 tahun, 2 tahun. Tapi kami belajar yang namanya menabur dan menabur dan menabur dan menabur. Ya, yuk kita mulai. Ya, iman yang efektif. Oke, iman yang efektif menurut Filemon. Oke, next. Ya. Karena di dalam Kristus kita telah memiliki penyertaan Tuhan lipat ganda, sehingga kita menyadari pentingnya hidup dalam iman yang efektif, yang bukan hanya sekedar pengakuan, melainkan terlihat dalam keteladanan bagaimana iman yang hidup, bagaimana iman yang hidup dan dapat berdampak pada relasi manusia dan pelayanan kepada sesama. Berdampak. Iman itu sesuatu yang dahsyat. Iman itu sesuatu yang tidak kelihatan. Tapi iman itu harus ditabur, disepakati kepada tempat yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan mau dalam sebuah wadah yang tanah yang subur. Nah, saya semakin mengerti ketika saya terjun ke dalam pertanian. Saya ikut bertani di Jonggol, tanam pepaya,
gagal panen. Pepaya California. Oh, tanam cabai gagal panen. Yang apa yang di sana yang bisa subur? Terong, Bapak Ibu. Jadi kita mengerti, tidak setiap firman ditanam itu cocok kepada tanah hati setiap manusia. Kalau tidak mendapatkan satu DNA yang sama, dia nggak akan bisa cocok. Contohnya, karena kita harus ingat, ya, Tuhan Yesus mengatakan satu perumpamaan. Ya, perumpamaannya dikatakan, ada benih yang ditanam di tanah yang tipis. Ada benih yang ditanam di antara bebatuan. Ada benih yang ditanam di tanah yang subur. Ya, yuk kita next firman Tuhannya. Oke. Filemon 1 ayat yang keempat, saya minta Ibu Gembala bacakan. Bacakan. Filemon 1 ayat yang keempat. Oke. Ibu Gembala ngambil handphone. Ketinggalan. Ya, saya minta Om Marcel bacakan. Om, ini Om. Pakai ini Om. Ya, 4 ayat 1. Filemon 1 ayat yang keempat. Filemon 1 ayat yang keempat. Aku selalu bersyukur kepada Elohimku ketika aku mengingatmu di dalam doa-doaku. Ya. Apa hubungannya iman sama doa? Sangat berhubungan. Bagaimana Bapak Ibu kalau kita makan nasi tidak ada lauk pauknya, enggak ada sayurnya, rasanya bagaimana? Iman itu supaya bisa dinikmati oleh Tuhan kita. Iman itu disertai dengan doa, disertai dengan apa yang menjadi keinginan kita. Ya. Iman itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita percaya ini itu menjadi sebuah yang namanya iman. Iman itu disampaikan kepada Tuhan dengan sebuah doa. Doa itu harus disertai dengan sebuah keinginan. Nangkep ya, pelan-pelan saya ngomong. Sebuah keinginan yang kudus. Sebuah keinginan yang sesuai dengan firman Tuhan. Oke, nah. Karena itu dikatakan, aku mengingat doamu dalam, aku mengingat engkau dalam doaku. Nah, contoh, ketika saya mengingat Bapak Ibu membaca doa, nah, untuk doa itu mencapai sebuah sasaran, saya harus berdoa dengan puasa. Nah, apa yang menjadi keinginan Bapak Ibu itu menjadi keinginan saya sampaikan kepada Tuhan. Langkah pertamanya begitu. Bukan sekedar doa berlalu. Tapi doa itu, ya, apa yang menjadi keinginan Bapak Ibu harus menjadi keinginan saya.
Keinginan Bapak Ibu dan keinginan saya selaraskan dengan firman Tuhan. Sejalan dengan firman Tuhan. Ketika sejalan dengan firman Tuhan, doa itu saya sertai dengan puasa. Itu mencapai sebuah sasaran yang efektif. Itu yang disebut iman yang efektif. Oke. Yakobus 2 ayat yang ke-20, Om Marcel. Yakobus 2 ayat yang 20, namun engkau hai manusia yang fana, milikilah pengertian ini bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Ya. Ketika saya berdoa, puasa untuk keinginan Bapak Ibu, saya selaraskan dengan keinginan Tuhan. Karena keinginan Bapak Ibu menjadi keinginan saya selaraskan dengan firman Tuhan, saya doa. Itu harus menjadi sebuah tindakan. Yang bertindak siapa? Bapak Ibu. Beserta saya, ayo kita bertindak. Karena tanpa bertindak itu hanya telurnya dinosaurus. Saya ngejelas, iman tanpa perbuatan adalah menjadi hal yang mati. Tidak ada gunanya. Bukan, oh aku beriman, aku berdoa, aku beriman, aku berdoa, aku beriman, aku berdoa, aku beriman. Tidak bertindak, no. Aku berdoa untuk setiap bangku di tempat ini penuh dengan jiwa-jiwa. Aku berdoa. Tanpa kita memenangkan jiwa, tanpa kita menjangkau jiwa, no. Tidak ada hasilnya. Aku percaya aku diberkati Tuhan. Aku percaya aku sukses. Aku percaya aku berhasil. Aku percaya beruntung. Ketika berdoa seperti itu dengan iman, tanpa action, tanpa sebuah tindakan, hasilnya tetap telur dinosaurus. Iman harus disertai dengan perbuatan. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Lemes. Siapa mau diberkati Tuhan? Berikan tepuk tangan. Yang paling meriah. Siapa mau diberkati Tuhan? Tepuk tangan yang meriah. Ya. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat 7 firman Tuhan berkata, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu inginkan dan hal itu akan terjadi padamu. Om Marcel dan jemaat Tuhan, saya minta dengan kasih semua bangkit berdiri. Saya minta Om Marcel bacakan pelan-pelan ayat ini dahsyat dan amin. Ayat ini keren, ayat ini luar biasa. Tolong bacakan perlahan-lahan ayat ini. Yohanes 15 ayat 7. Jika kamu tinggal di dalam aku, Jika kamu tinggal di dalam Tuhan, dan firmanku tinggal di dalam kamu, dan firman Tuhan Yesus tinggal di dalam kita, mintalah apa saja yang kamu inginkan, mintalah apa saja yang Bapak Ibu inginkan, dan hal itu akan terjadi padamu. dan hal itu akan terjadi kepada Bapak Ibu. Silakan duduk. Dalam arti, Bapak Ibu punya keinginan, betul? Tuhan juga punya keinginan. Nah, jangan lupa, Bapak Ibu punya keinginan. Kita semua punya keinginan apa? Diberkatin, berhasil, beruntung, sehat, bahagia, harmonis, dan lain sebagainya. Bla bla bla. Kita boleh kerjakan itu. Tapi kita juga mengerjakan pekerjaan Tuhan. Apa pekerjaan Tuhan? Tuhan ngomong, kalau kita tinggal dalam firman Tuhan ngomong apa? Pergilah, hasilkanlah buah sesuai dengan
pertobatanmu. Menangkanlah jiwa-jiwa supaya tempat ini penuh. Itu kalau kita kerjakan, Tuhan pasti memberkati. Tetapi kalau itu tidak dikerjakan, kita hanya mengerjakan pekerjaan kita sendiri, Tuhan ngomong, ya udah jalani kamu nak. Cingli kan, adil kan Tuhan. Dia Tuhan yang maha adil. King of the King, Lord of the Lord. Kalau kita hanya memikirkan kepentingan kita sendiri, itu benar, Bapak Ibu. Kita berusaha untuk memenuhi segala keperluan kita. Tetapi ketika kita tidak memperhatikan kepentingan Tuhan, apa saja yang kita lakukan bocor. Pasti bocor, ada aja. Nggak mungkin tidak, Bapak Ibu. Oh iya. Bapak Ibu, ayat ini keren banget. Tinggal di dalam Tuhan. Pernahkah teladan kita Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita? Dia hanya memikirkan kepentingan pribadinya? No. Dia hanya memikirkan kepentingan Bapaknya. Apa Bapaknya mengatakan? Jadikan semua bangsa muridku. Selamatkan jiwa-jiwa. Buat bangku-bangku gereja penuh dengan jiwa-jiwa. Itu kehendak Bapa. Bapak Ibu, itu kehendaknya. Kita kerja, kita usaha, kalau kita hanya memikirkan itu. Nah, mau diberkati lebih. No. Cukup makan? Iya. Hanya sebatas itu. Ini bukan Pak Petrus yang ngomong, firman Tuhan yang ngomong. Bapak Ibu. Roma 10 ayat 17 Umasan. Roma 10 ayat 17, demikian firman Tuhan. Jadi iman datang dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Nah, iman itu karena firman Tuhan. Firman Tuhan yang tinggal di dalam kita. Dan kita tinggal dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus tinggal dalam Bapaknya. Maka dia sekarang ada bersama-sama dengan Bapa. Dia anak. Dia anaknya Elohim. Bukankah dia juga Elohim? Apakah dia lebih rendah dari Bapaknya? Enggak. Sama. Dia juga Yahweh yang Maha Kuasa. Jangan berpikir Yesus itu lebih rendah dari Bapaknya. No, itu salah, pengajaran yang salah. Jangan sekali-sekali meremehkan firman Tuhan. Firman-Nya itu ya dan amin. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Nih ada saksi hidup. Saya ketika saya belajar banyak dari hamba Tuhan ini, apa keadaan saya berkecukupan? Enggak. Buat saya pribadi cukup makan? Iya. Cukup makan, cukup minum? Iya. Saya belajar. Tinggal dalam firman-Nya. Tinggal dalam firman-Nya. Tinggal dalam firman itu. Saya mengikuti firman Tuhan yang dihidupi oleh Bapak Gembala saya ketika itu. Saya menghidupin firman yang Tuhan tinggal bersama dengan Bapak Gembala itu. Firman yang ada dalam Bapak Gembala itu. Apa?
firman Bapak Gembala tuh. Dia ngomong, sukses, 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 sukses. Diberkati, 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 diberkati. Kamu mau diberkati? Beli berkat, beli berkat, beli berkat. Karena apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Benih satu. Halo. Yang sedikit banyak mengerti tentang pertanian. Saya tanya sama Om Marcel dan Om Lexi. Satu benih, entah benih padi, entah benih buah mangga, entah benih apapun. Satu benih yang bapak-bapak tanam menghasilkan berapa banyak? Hah? Berapa banyak buah? Nah, berapa banyak buah? Ratusan. Berapa banyak buah? Bukan hanya ratusan, ribuan. Kenapa kita pelit sama Tuhan? Tuhan! Tuh, saya ketemu dosen. Dia ngomong, dia tidak setuju dengan teologi kemakmuran. Saya ngomong, Pak, dosen lu ini. Pak, diskusi. Saya ngalamin, bukan teori, praktek. Amsal 11 ayat 24 dan 25. Tolong Om Marcel. Ini yang saya praktekkan bersama dengan calon istri saya ketika itu. Amsal 11 ayat 24 dan 25. Ada orang yang menghamburkan tetapi semakin bertambah. Dan ada orang yang menyimpan lebih dari yang semestinya tetapi malah kekurangan. Siapa yang suka memberkati akan menjadi makmur. Siapa yang memuaskan dahaga, ia pun akan dipuaskan. Bapak Ibu, calon istri saya itu, iki pendeta kok ngomongin duit, 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 duit. Yang ngomong, Bapak Ibu, saudara-saudari mau diberkati Tuhan? Mau. Amin, amin. Berikan untuk kemuliaan Tuhan. Roh Kudus ngomong saya itu bukan 1 kali 2 kali. Nah, di dompetmu kasihkan. Ngomong itu sama saya. Nah, kasihkan. Tuhan, sesuk aku mangan opo? Loh iya. Ini bukan om tuh ngalamin. Saya tak tawar, Tuhan, tak ambil ya. 5.000 aja Tuhan, buat bensin. Saya masih kerja jadi marketing. 5.000 aja Tuhan. Ya. Buat beli bensin. Roh Kudus jawab. Roh Kudus ngomong, berikan untuk kemuliaanku. Tak cukup. Tak sisai 5.000. Sisai tak plung. Besok, kata saya, sesok cari sesok. Tahu ya? Sesok apa cari nih sesok? Besok apa kata besok? Berangkatlah saya dari rumah ke kantor. Ketika saya berangkat dari rumah ke kantor, mikir batinku.
Engko awan aku mangan opo yo. Nanti siang saya makan apa? Nah, oke. Setelah semua saya siapkan itunya, berangkat masing-masing. Ketemu sama teman saya. Ya, kemudian kebetulan saya bagian supermarket di Surabaya. Wajahmu kok lesu amat? Apa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Udah yuk, nanti kita makan. Udah. Ayo udah makan, karena waktu mau jam makan siang. Ayo makan. Enggak wis budal loh. Wis kok ayo melok. Enggak wis budal loh. Enggak udah jalan loh kamu. Apa sorry. Ya, namanya kan si A. Aku kadu duit kuntek. Wis melok aku yang takdir. Bapak Ibu, ketika hal-hal itu yang saya alami, itu bukan 1 kali 2 kali. Sebelum saya kerja di itu, saya juga kerja di Gibson ini, macam-macam. Saya ngalami macam-macam dari satu kantor ke kantor. Saya ngalami mujizat demi mujizat. Tapi Tuhan ngomong tabur. Setelah tabur, oke. Apakah berhenti? Enggak. Nikah, singkat cerita, saya ngomong, jadi istri saya, itu ya, saya wis ojo ngomongin, iku hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan Yesus. Ibu gembala ketika di Surabaya tidak pernah mengalami pekerjaan yang tidak enak. Semua pekerjaannya dia tinggal doa dapat. Mau ini dapat, mau itu dapat. Di satu perusahaan itu, sebelum pindah ke sini, mengalami sebuah proses iman, doa, dan keinginan yang diselaraskan dengan keinginan Tuhan. Nah, kamu kan minta, kalau kamu tanam satu benih, ya kan, menghasilkan buah yang beratus-ratus, beribu-ribu. Kan gitu mau nak? Iya. Nah, benih itu ditanam untuk jadi pohon, bertumbuh. Itu ada prosesnya nak. Ono prosesnya, ada prosesnya. Diproses apa? Tanamnya harus dicangkulin, dikasih pupuk. Yang daunnya kurang bagus diguntingin, dipotongin supaya berbuah lebat. Ngalamin. Tuhan ngomong, lewat anak saya yang sulung, Papa harus berangkat ke Jabodetabek. Sangat ngulan 9 bulan diproses Tuhan. Yang ngutus Tuhan pergi, tinggalkan Jawa Timur, mencolot di Jawa Barat. Bukan Jawa Tengah dulu, langsung dari Jawa Timur ke Jawa Barat. Ketika proses itu yang kita alamin, ketika belajar menabur ini, proses ini, Amsal Ibrani 11 ayat 31. Ibrani 11 ayat 31, oleh iman, Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama orang-orang yang tidak percaya, karena ia telah menyambut para pengintai itu dengan ramah. Dapat pernyataan, Papa harus berangkat ke Jabodetabek.
berdoa. Telepon teman sana sini, dapat konfirmasi. Berangkat. Pertama saya berangkat saya ngomong sama istri, oke. Balik berangkat sama-sama ke Bogor. Sebulan pertama, enak. Tinggal di Villa Megamendung. Setelah 1 bulan, wajarlah para ibu, para istri lagi mempertanyakan, anakmu gak sekolah, anaknya tidak sekolah, sudah 1 bulan gak sekolah. Wah, saya tanyakan sama teman saya yang punya panti rehab narkoba ini, pasiennya hampir 70 pasien. Diproses. Janji hamba Tuhan, dapat janji hamba Tuhan. Angin surga berlalu. Ojo takut, tak kontrak rumah. Terus dibawanya brosur, tak beli rumah. Ini yang saya katakan. Proses Tuhan ini ketika pohon itu bertumbuh. Digunting itu sakit enggak? Sakit. Dicangkul itu sakit enggak? Sakit. Nangis. Dikatakan yang tidak baik. Difitnah, direndah, dikatakan yang tidak baik. Baik oleh saudara, baik oleh hamba Tuhan ngomong, saudara, kamu mau jadi pendeta, mangan opo? Saudara ngomong begitu. Hamba Tuhan ngomong. Tetapi ketika saya belajar mengucap syukur seperti Filipi 2 ayat 17. Filipi 2 ayat 17. Filipi 2 ayat 17. Tetapi sekalipun diriku dipersembahkan sebagai kurban dan pelayanan imanmu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita bersama kamu semua. Bapak Ibu, setiap pulang istri tanya, yang bawa apa? Enggak bawa apa-apa. Yang dapat apa? Enggak dapat apa-apa. Hanya kadang-kadang apa? Ya, bawa apa yang? Makanan apa waktu itu? Rujak cingur. Aku ngomong sama temanku yang pendeta, tolong ya beliin 1 porsi lagi. Nah, padahal ada istri saya, ada anak saya yang besar loh, 1 porsi aja. Buat istriku, rujak cingur 1 porsi. Enggak punya hepeng, no hepeng. Tapi setelah itu setiap malam kami berdua nangis di bawah kaki Tuhan. Tuhan, doa. Kami nangis di bawah Tuhan. Tapi dalam satu sisi, iman saya kuat. Iman saya kokoh. Saya mengucap syukur. Sekalipun aku dipersembahkan untuk kemuliaannya, aku tetap mau bersuka cita. Mau pulang kandang ke Surabaya. Dijual gak laku-laku, gak payu-payu. Sampai lahir
lahirlah Lifosa siang-siang. Yang bikin heboh, satu hotel di Jember. Setelah lahir, dapat telepon dari salah satu perusahaan yang cukup besar di Jakarta. Bu Ana punya kemampuan ini ya. Iya. Saya butuh Bu Ana. Iya, saya habis melahirkan. Enggak apa-apa, tak tunggu. Ini pas loh. Berapa? 40 hari. Iki bos gede ngomong, belum dites, belum dilihat kerjanya. Bu Ana mau gaji berapa? Dia telepon ke saya, yang gaji ini biro. Sik tak takok sama Big Boss. Aku takok sama Big Boss. Doalah saya sembahyang. Saya berdoa, sembahyang enggak dijawab-jawab. Akhirnya apa? Saya doa puasa. Tuhan ngomong, sekian. Loh, Tuhan kok gede Tuhan. Wis sampai no. Bapak Ibu, di sini saya mengerti. Saya dalam hidup saya, Tuhan itu nomor 1. Dan Tuhan bagi saya tidak pernah berubah. Tuhan tetap nomor 1, nomor 1. Ketika mulai kerja, istri saya, ibu gembala, berangkatnya dari Bogor ke Jakarta, naik kereta api. Terus naik apa lagi? Naik angkot kereta api, angkot lagi, Kopaja, kok Metro Mini, itu dialamin. Setelah bekerja begitu, teman saya nawarin ketika saya ke Surabaya. Saya punya teman dia kepala cabang Auto 2000. Gelem mobil, yo gelem. Mau mobil, ya mau. Tapi sorry, ini sahabat saya. Sorry, aku nggak punya uang, nggak duit. Wis kokoke gowon bawaan Avanza yang pertama kali keluar. Dia dapat jatah bawaan. Enggak duit aku. Wis kokoke bawaan. Aku percaya kamu bisa bayar. Duitnya sopo? Tak gitu nanya sama aku. Enggak ngerti kokoke kamu pasti bisa bayar. Bapak Ibu. Mobil itu saya pakai untuk pelayanan. Istri berangkat naik kendaraan umum. Itu bukti saya menyatakan saya cinta sama Tuhan Yesus. Itu praktek saya, itu bukti saya, itu saya lakukan. Itu action saya, itu yang saya lakukan buat Tuhan Yesus. Maukah Bapak Ibu diberkati? Cintai Tuhan Yesus. Saya bukan ngomong kosong di mimbar ini. Apa yang saya sampaikan itu fakta. Bapak Ibu,
Hari ini Tuhan bicara sama Bapak Ibu. Kalau Bapak mau mengasihi Tuhan, buktikan. Menangkan jiwa-jiwa untuk tempat ini. Bagi kemuliaannya. Nggak mungkin Bapak Ibu nggak diberkati Tuhan. Nggak mungkin Tuhan nggak berikan kesehatan. Nggak mungkin Tuhan nggak berikan keberuntungan. Nggak mungkin Tuhan tidak memberikan keharmonisan. Stop. Jadi orang egois. Bapak Ibu. Saya minta di tengah-tengah kita, jangan sampai ada Yudas. Jangan sampai punya hati Yudas. Bapak Ibu. Mari kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Sekarang yang ketiga, naik bersaksi. Filemon 1 ayat yang ke-6, tolong Om Marcel. Filemon 1 ayat yang ke-6. Aku berdoa supaya keyakinan yang kita miliki itu akan memperdalam pengertianmu tentang setiap berkat yang menjadi milik kita di dalam Kristus. Berkat di dalam, berkat itu tidak pernah di luar Kristus. Berkat sama kaya itu beda. Bapak Ibu. Abraham itu kian hari kian, bukan kian kaya. Bahasa aslinya, kian diberkati Tuhan, semakin diberkati Tuhan. Karena Abraham melakukan Melkisedek. Melkisedek itu siapa? Tuhan Yesus. Raja Salem itu siapa? Raja Damai Sejahtera itu siapa? Tuhan Yesus. Raja kebenaran itu siapa? Tuhan Yesus. Abraham memberikan 1/10 kepada sang raja, Tuhan Yesus. Maka Abraham semakin hari semakin diberkati. Ibrani 11 ayat 1 sampai 3 Om Marcel. Ibrani 11 ayat 1 sampai 3. Iman adalah kepastian dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Tentang iman, ini para leluhur telah memberi kesaksiannya. Oleh iman kita mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Elohim. Dengan demikian apa yang kelihatan sesungguhnya terjadi dari apa yang tidak kelihatan. Ketika iman itu kita mengerti rahasia iman. Iman itu firman Tuhan yang menjawab keinginan Bapak Ibu. Diselaraskan dengan firman Tuhan itu kembali. Didoakan, disampaikan kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab kita. Bapak Ibu,
Saya semakin hari semakin menyadari. Ya. Ini sudah bulan November minggu terakhir. Berapa hari ke depan sudah Desember. Saya di atas mimbar ini, saya mohon maaf. Demi nama Tuhan Yesus kepada Bapak Ibu, saya mohon maaf. Ya. Khususnya yang sudah lama bersama dengan saya. Saya akan melakukan satu perubahan. Saya berharap semua bisa menerima dan mengerti. Saya sudah gak mau main-main lagi dengan Tuhan. Jujur di atas mimbar ini, saya sempat down, kecewa, marah, kesal dengan keadaan dan dengan diri sendiri, bukan dengan Tuhan. Karena seringkali keinginan saya tidak selaras dengan keinginan Tuhan. Dan saya bertobat. Saya tidak mau mengikuti keinginan saya. Dan mohon maaf, saya tidak bisa mengikuti keinginan Bapak Ibu. Saya akan mengikuti keinginan Tuhan Yesus Kristus. Titik. Karena dikatakan iman, bukti segala sesuatu. Saya sudah kapok, tahu kapok ya? Saya sudah ngalami banyak babak belur. Saya nggak mau. Itu sakit. Saya sambil ngomong begini dalam hati saya. Tuhan, kalau andai kata waktu bisa diulang. Saya sudah banyak berbuat bodoh. Untuk mengikuti dan menyenangkan sesama. Tetapi membuat hatimu luka dan sakit Tuhan. Saya sudah gak mau Tuhan. Kalau waktu bisa diulang. Saya mau mengulang waktu itu. Saya mau bekerja sungguh-sungguh buat Engkau Tuhan. Dengan waktu tenaga yang tersisa. Semoga Engkau Tuhan memberikan aku waktu yang panjang. Bapak Ibu. Tema yang pusat berikan kepada saya. Karena saya ambil Natal kita tanggal 22 Desember. Temanya adalah bagi saya berat. Keselamatan yang kudus. Keselamatan yang kudus. Bukan keselamatan yang abal-abal. Jangan mengatakan sekali selamat tidak selamat. Nanti dulu. Keselamatan Tuhan memang tidak pernah hilang. Tapi seringkali manusia yang menghilangkan keselamatannya sendiri. Roma 1 ayat 17 Om Marcel. Roma 1 ayat 17, sebab di dalamnya kebenaran Elohim dinyatakan dari iman kepada iman, seperti telah tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh? Orang benar akan hidup oleh? Iman. Bukan orang baik oleh hidup oleh iman, no. Bukan orang baik hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Orang baik banyak. Sak kedablek. Tapi orang benar, nanti dulu. Orang benar pasti berkenan sama Tuhan Yesus. Orang baik belum tentu berkenan sama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ini penting.
ketika kita sudah mengerti, memahami bahwa kita orang benar dan hidup oleh iman, maka yang terjadi seperti ini. Matius 5 ayat yang ke-16, Om Marcel. Matius 5 ayat yang 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan manusia, sehingga mereka dapat melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Orang benar pasti berbuat baik. Kebenaran itu nyata. Manusia hanya menilai kebaikan. Maka bercahaya dan itu menyenangkan hati Bapa. Maka itu akan memuliakan Bapa. King of the King, Lord of the Lord. Bapak Ibu, saya berharap firman hari ini yang saya sampaikan bisa memberkati Bapak Ibu dan meneguhkan Bapak Ibu. Membangun iman Bapak Ibu. Saya berharap ini terjadi. Kisah Rasul 16 ayat yang kelima, Om Marcel. Kisah Rasul 16 ayat 5, maka jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan jumlah mereka terus bertambah setiap hari. Kalau Bapak Ibu diberkati dengan firman hari ini, saya percaya semua kita mau bergerak supaya di tempat ini semakin bertambah jiwa-jiwa baru untuk kemuliaan Tuhan. Ayat terakhir, Kisah Rasul 11 ayat 24, Om Marcel. Kisah para Rasul 11 ayat 24, Barnabas adalah seorang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Maka semakin banyak orang dibawa kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya meminta dengan kasih setia Tuhan, dengan kerendahan hati. Yang belum dipenuhi Roh Kudus, minta untuk mendapatkan Roh Kudus. Bapak Ibu, untuk mendapatkan Roh Kudus itu membutuhkan sebuah kerinduan, sebuah cinta kepada Roh Kudus. Contoh, Om Marcel, Opa, Abraham. Oh belum, sebentar lagi jadi engkong, Om Sony. Ya. Tapi juga engkong Lexi, ya kan, Om Marcel dan saya sendiri. Ya, nah. Dulu ketika masih muda-muda, bagaimana perjuangannya Om Marcel untuk mendapatkan cicik popi. Maaf, bukan maaf, salah. Om Lexi, ya, Om Lexi untuk mendapatkan cicik popi maksudnya begitu. Nah, Om Marcel untuk mendapatkan siapa? Ine, Catherine. Nah, wah. Om Sony untuk mendapatkan Noni Susan. Iya kok semuanya. Itu kan untuk mendapatkan, membutuhkan sebuah pengorbanan ya. Betul ya, mendapatkan pengorbanan ya. Ya. Engkau Abraham habis-habisan ya. Habis perasaannya. Bukan gitu, habis perasaannya, habis pikirannya. Ya, habis waktu. Nah, begitu juga, ayo yang belum dipenuhi Roh Kudus, kita berjuang seperti itu untuk mendapatkan Roh Kudus.
untuk dipenuhi Roh Kudus. Amin. Ya. Saya minta tim PAW kembali. Ya. Saya minta satu pujian. Izinkan Roh Kudus bekerja hari ini. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun Waktu berlimpah maupun ku, tetap Yesus yang mempesona. tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan, di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, Ku kuat maupun lemah, tetap Yesus, tetap Yesus yang mempesona yang hatiku. mempesona hatiku. Dia beri hidup dan Kesempatan baru sekali Yesus, selamanya Yesus. harapan ku takkan hilang karena kasih-Nya Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku ciptakan selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan ku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku ciptakan. Yang pujian ini menjadi pengantar dan refleksi firman Tuhan. Ada Yesus Bapak Ibu Saudara sekalian yang merefleksikan iman kita. Kami percaya Tuhan ada harapan yang baru, ada kekuatan yang baru dalam kasih-Nya sekarang ku ada. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, Imanku katakan, dengan imanku katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan ku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku ciptakan selamanya karena kasih-Nya. Sekarang ku ada karena kasih-Nya. karena kasih-Nya Sekarang ku ada karena kasih-Nya. karena kasih-Nya Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cintakan selamanya.
renungkan baik-baik. Renungkan baik-baik. Mari setiap kita mempunyai iman yang efektif. Ketika kita berani mengutamakan Tuhan, Tuhan juga mengutamakan kita. Ketika kita berani menyenangkan Tuhan, Tuhan pasti menyenangkan kita. Ketika kita berani menomorsatukan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pasti menomorsatukan kita. Tuhan ingin iman kita aktif dan bergerak. Yang mau kita semua untuk melakukan kemuliaan Tuhan, mari kita angkat hati kita. Di tahun 2025 yang sebentar lagi, mari kita tampil beda. Kita mulai maju, membuat sebuah perubahan sejarah untuk kemuliaan Tuhan. Saya mengajak dengan cinta dan kasih Tuhan, kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita, dan kita bangkit berdiri. Sekali Yesus, selamanya Yesus, Harapan kami tak berakhir, tidak akan hilang Tuhan. karena kasih Karena kasih sekarang ku ada. kami ada Tuhan. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Oh, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta dengan imanku katakan sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya Yesus. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesus, oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Saya ngajak semua tanpa musik, angkat tangan kanan bersama dengan saya. Semua tanpa terkecuali, saya berharap kita semua setuju dan dengan segenap hati mau. Tuhan Yesus Kristus, kami semua mengangkat tangan kanan kami. Kami mau cinta Engkau Tuhan di atas segalanya. Kami mau menomorsatukan Engkau Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Dan kami mau melakukan amanat agung-Mu Tuhan. Di tahun 2025 Bapak. Kami mau semua bekerja bersama-sama, bahu-membahu satu dengan yang lain Tuhan. Tolong menolong satu dengan yang lainnya Tuhan.
membangun satu dengan yang lainnya Tuhan. Menguatkan satu dengan yang lainnya Tuhan. Support satu dengan yang lainnya Tuhan. Tuhan, pasti Engkau memberkati kami. Pasti Engkau memberikan kami kesehatan Tuhan. Pasti Engkau memperjuangkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Meteraikan hati kami masing-masing. Untuk seia, sekata, sepikir, sepaham, perasaan. Dengan Engkau Tuhan Yesus Kristus. Untuk YHS, the Kingdom Family of God. Di tempat ini Bapak. Dan di Jakarta Bapak. Terpujilah nama Yesus. Kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Selamat duduk Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, kita lambaikan tangan kita. Biarlah firman Tuhan itu menjadi kekuatan untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Biar iman kita terus efektif kita lakukan. Amin. Terima kasih untuk Pastor Edi sebagai gembala kita dalam kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan untuk jemaat Yes Bogor KFG ya Bapak. Dan yang ibadah online juga dapat diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melanjutkan ibadah kita akan mendengarkan warta digital Yes Church Bogor KFG. Ada 3 warta digital, kita nikmati, kita lihat dan kita tonton. Shalom, selamat datang di YHS Church Bogor KFG. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali hadir, Anda bukan pendatang, kita semua adalah keluarga kerajaan Elohim. Jadwal kegiatan YHS Church Bogor KFG, pra-ibadah, setiap hari Minggu pukul 8.30 sampai pukul 8.45, ibadah umum setiap hari Minggu pukul 9, Family Blessing, setiap hari Rabu pukul 19 sampai selesai, olahraga badminton Sabtu Minggu kedua dan keempat pukul 11, latihan musik setiap Sabtu pukul 14 sampai selesai. 3 pilar YHS Church. Pilar 1 nama Bapa di sorga adalah Yahweh. Pilar 2 Yesus adalah pusat pemberitaan Injil dari gereja YHS. Pilar 3 gereja YHS memberitakan Injil anugerah dan kebenaran. One Home, akrab dalam persekutuan, sungguh-sungguh dalam pemuridan, kuat dalam ibadah, besar dalam pelayanan, luas dalam penginjilan. One Family, kerendahan hati, keterbukaan, kasih, menghasilkan, pelayanan, mengutamakan Tuhan, jujur, dapat dipercaya, hubungan, terobosan, kebenaran. One Mission, menjadi keluarga yang selalu membangun mesbah keluarga, pujian penyembahan, doa dan firman, menjadi keluarga yang berani hidup benar dan kudus di hadapan Elohim, menjadi keluarga yang membawa damai, dan berdampak di lingkungannya, menjadi keluarga yang siap dimuridkan dan menjadi pemimpin, untuk melayani kerajaan Elohim. One Vision, menjadikan keluarga-keluarga sebagai keluarga kerajaan Elohim, yang siap menjadi pemimpin dan membangun gereja sesuai kehendak Elohim, untuk Indonesia dan menjadikan semua bangsa murid-murid Tuhan Yesus. Informasi, bagi yang ingin dilayani mengenai baptisan, penyerahan anak, pernikahan, konseling, dukungan doa, kunjungan jemaat, dan kedukaan, dapat menghubungi PSE di Tantono di nomor telepon 0811109799. Selamat bergabung di podcast Amen, Answering My Every Need. Kita akan membahas tentang aksi bunuh diri yang terjadi di berbagai kota di Indonesia, seperti di Surabaya, Semarang, dan kota-kota lainnya. Dan kita akan membahas bersama narasumber kita kali ini. Beliau adalah seorang trainer EQ, kecerdasan emosi terbaik di Indonesia. Setiap orang kan tuh punya kondisi mental yang berbeda-beda, dan cara mereka merespon terhadap sebuah stres itu berbeda-beda. Nah, pertanyaannya, apa sih faktor yang membentuk mental seseorang itu, Coach? Nah, kebanyakan orang itu tambah stres, kenapa? Karena mereka mencoba menggugat hal yang sudah tidak bisa diubah.
Saat ini angka bunuh diri di Indonesia tuh di Agustus 2024 ini tercatat ada 849 kasus. Orang itu sampai kepada eksekusi bunuh diri karena akumulasi. Karena memang sudah berlangsung agak lama dan terus menerus, tidak terjadi sesuatu untuk merecover. Semua mendatangkan kebaikan, takkan goyah imanku pada Tuhan. Tak ada sesuatu yang Tuhan tak mampu. Percaya Yesus pasti buka jalan. Pasti buka jalan. Demikianlah Warta Digital YHS. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ibadah kita juga kita akan memberikan persembahan. Mari siapkan persembahan kita. Ada 2 persembahan. Yang pertama untuk persembahan umum dan persembahan khusus untuk pembangunan. Kita berdoa, Bapa di dalam surga, di dalam ibadah kami juga kami akan memberikan persembahan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah persembahan yang kami berikan untuk persembahan umum dan persembahan khusus Engkau sucikan Tuhan. Apa yang kami berikan kepada-Mu untuk memperlebar kerajaan Tuhan di tempat ini hanya untuk hormat bagi nama-Mu saja ya Bapa. Engkau balas berlipat kali ganda apa yang kami berikan pada kesempatan pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami akan memberikan dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian memberikan persembahan. Di sebelah kiri saya ada kotak, katakan pujian. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Rahmat-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan mengakhiri ibadah pada kesempatan pagi hari ini. Saya undang bangkit berdiri, kita akan pujian. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu. Tanganmu menyertai aku, melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Katakan pujian ini lagi dan kita siap menerima berkat. Kiranya
kasih Tuhan, biarlah setiap imam, setiap laki-laki diberkati Engkau di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Berdiri di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Apa saja yang kau lakukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau berlipat kali ganda sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Minta apa saja ketika engkau para imam, para laki, engkau tinggal dalam firman Tuhan, Tuhan memberkati engkau berlipat kali ganda. Beruntunglah berbahagia engkau keadaan, diberkatilah engkau senantiasa. Keluarmu, berdirimu, dudukmu, apa saja yang kau lakukan, Tuhan memberkati engkau. Diberkati juga para istri masing-masing. Diberkatilah adonanmu. Diberkatilah doa-doamu. Diberkatilah ketundukanmu dan ketaatanmu kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sebagai cermin bagaimana engkau tunduk kepada suamimu, diberkatilah engkau senantiasa. Diberkatilah doamu, engkau mendoakan suamimu berada di jalan-jalan Tuhan senantiasa. Diberkatilah rahimmu, diberkatilah hatimu, diberkatilah pekerjaan tanganmu, diberkatilah semua yang kau lakukan. Dari rahimmu lahirlah anak-anak yang gagah berkas ilahi. Maka anak-anak kita menjadi sang pemenang, sang juara, mungkin sejarah, menjadi berkat di antara bangsa-bangsa dan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati juga